Shalom. Ya, selamat pagi senang jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita mau mulai ibadah kita untuk pagi hari ini. Saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan naikkan pujian Bapa Kau Setia.
Benar Tuhan, hanya Engkau yang menjadi Allah yang setia bagi kehidupan kami Tuhan. Engkau selalu Allah yang bisa menyediakan apa yang kami perlukan Tuhan. Engkau mencukupkan apa yang kami perlukan Tuhan. Bapa, kami bersyukur kami memiliki Allah yang baik seperti Engkau, Allah yang hidup, Allah yang bangkit dari kematian Tuhan untuk kami semuanya Tuhan. Dan Bapak, kami sebentar akan memulai ibadah kami, kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan, sehingga kami boleh berlayak untuk masuk dalam hadirat Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terlebih kami mau mendengarkan firman Tuhan. Sucikan, kuduskan hati kami Tuhan, supaya kami boleh menyenangkan hati Tuhan, dan setiap pujian yang kami naikkan ini menjadi rupa yang harum di hadapan Tuhan. Kami mau buka ibadah kami ini Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Allah sumber kuatku. Yesus yang menjadi sumber kekuatan kita. Karena kita mau tetap percaya kepada Dia, walaupun kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan kita, tapi kita percaya Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik untuk kita. Ku tetap percaya. Kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Yang beri kekuatan
Di dalam-Mu aku tenang, sebab janji-Mu setia bagiku. Ku tetap percaya, ku tetap percaya, walau ku tak melihat jalan di depanku, tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah apapun yang terjadi di dalam hidupku, tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Engkau Tuhan yang beri kekuatan saat badai menerpa hidupku. Di dalam-Mu aku tenang, sebab janji-Mu setia bagiku. Ku tetap percaya, ku tetap percaya, walau ku tak melihat jalan di depanku, tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah apapun yang terjadi di dalam hidupku, tak pernah ku ragu, ku tetap percaya, walau ku tak melihat jalan di depanku, tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah apapun yang terjadi di dalam hidupku, tak pernah ku ragu, ku tetap percaya, walau ku tak melihat jalan di depanku, tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah apapun yang terjadi di dalam hidupku, tak pernah ku ragu, ku tetap percaya, walau ku tak melihat jalan di depanku, tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah, walau ku tak melihat. Mimbar saya serahkan kepada hambanya. Pernah ku ragu, ku tetap percaya. Bapa dalam surga, tiba saatnya kami akan mendengar firman-Mu. Urapi hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus dan juga jemaat-Mu yang hadir pagi hari ini, supaya kami semua mendengar suara-Mu dan memperoleh berkat di dalamnya. Bersabdalah ya Tuhan, kami mau mendengar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Satu bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan pagi hari ini, saya angkat tema kebangkitannya memulihkan dan membaharui. Kebangkitannya memulihkan dan membaharui.
Kita akan melihat firman Tuhan ini dari 1 Korintus 15 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. 1 Korintus 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-8, demikian bunyi firman Tuhan. Kebangkitan Kristus. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu, dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya. Seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, dan bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Demikian jauh firman Tuhan. Berbahagialah Bapak Ibu Saudara sekalian yang mendengar dan mau menyimpannya dalam hatinya. Kebangkitannya memulihkan dan membaharui. Sesuai dengan kitab suci, di ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat dikatakan bahwa aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Berarti bahwa kebangkitan Tuhan ini memulihkan kita untuk teguh di dalam iman kita oleh karena berita Injil yang kita terima. Dan intisari Injil sendiri disebutkan dalam ayat yang ketiga dan keempat, yaitu apa yang Tuhan Yesus kerjakan. Yaitu bahwa ia mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Jadi semua yang diberitakan itu bukan karangan para rasul, apalagi Rasul Paulus. Tapi semua sesuai dengan kitab suci. Dan pada hari Kamis yang akan datang kita akan memperingati kenaikannya ke surga. Dan ini mengingatkan kita bahwa Injil yang sudah diberitakan hendaknya membuat kita teguh di dalam iman yang telah diberitakan kepada kita. Nah, kemudian kebangkitannya yang membawa pemulihan, saya hanya akan membahas dua tokoh yang disebutkan di bagian ini, yaitu yang pertama Kefas atau Petrus. Di ayat yang kelima dikatakan bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Kefas atau Petrus atau Petra yang disebut batu karang. Nah, mengapa kebangkitannya memulihkan Kefas? Sebagaimana peristiwa penyaliban Tuhan yang kita semua tahu, bahwa Petrus menyangkal Tuhan 3 kali. Dan boleh dikatakan bahwa dia telah gagal. Komitmen awal bahwa dia akan mati bersama-sama dengan Tuhan sudah gagal diwujudkan oleh Petrus sendiri. Nah, tetapi bukan kegagalannya yang diperhitungkan, tetapi pengakuannya yang tuntas.
Nah, bersyukur ada tema kita ini juga mendukung firman Tuhan hari ini. Bahwa di dalam Matius 16 ayat 16 sampai 19 ketika berada di Kaisarea Filipi, lalu Tuhan bertanya kepada murid-muridnya pada waktu itu, menurut kamu siapakah aku ini? Jawaban mereka bermacam-macam. Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis dan ada juga yang mengatakan Elia. Dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepadanya, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Jadi inilah keteguhan Petrus. Dia mengakui bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Yang kemudian dikatakan bahwa dia mati sesuai kitab suci, bangkit pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci dan akan naik ke surga sesuai dengan kitab suci. Tapi Petrus gagal ketika ia diperhadapkan dengan situasi yang tidak cukup baik bagi dia pada waktu itu. Nah, sementara pengakuannya di Kaisarea Filipi itu satu pusat keagamaan yang berada di dekat Gunung Hermon. Dan di sana orang-orang juga berkumpul pada waktu itu untuk melakukan ritus keagamaan mereka. Dan di tempat itu Yesus bertanya, menurut kamu siapakah aku ini? Murid-murid yang lain serba ragu karena orang-orang di sekitar mereka bukan orang-orang yang percaya pada Tuhan Yesus Kristus. Dan tentunya mereka menjaga supaya tidak ada di antara mereka yang kemudian harus mengalami persekusi dan sebagainya. Tetapi situasi itu sangat berbeda dengan situasi di mana Tuhan Yesus diadili pada waktu ia ditangkap. Ia ditampar, diludahi, dicambuk, dihina habis-habisan dan di situ Petrus tidak berani. Keberaniannya tidak seperti waktu di Kaisarea Filipi. Nah, sehingga dia gagal mewujudkan komitmennya bahwa dia akan mati bersama-sama dengan Tuhan di sana. Nah, sebab itu bukan kegagalannya yang diperhitungkan tetapi pengakuannya bahwa engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Nah, kemudian mengapa Petrus dipulihkan oleh Tuhan? Karena itu juga berdasarkan doa Tuhan kepada Petrus. Di dalam Lukas pasal 22 kita melihat di sana bahwa Tuhan pernah mendoakan Petrus supaya kemudian dia bisa mendoakan, bisa memimpin saudara-saudaranya yang lain. Lukas 22 ayatnya yang ke-31 sampai 32. Dikatakan Simon, Simon, lihat iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Dan jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudara. Nah, seandainya Petrus tidak dipulihkan, doa Tuhan ini tidak akan terjadi. Siapa yang akan menginsafkan saudara-saudaranya yang lain, murid-murid yang lain? Siapa yang akan menguatkan saudara-saudara yang lain? Karena Tuhan sudah menentukan Petrus untuk tugas itu. Bahkan Tuhan berdoa khusus untuk dia. Jadi pengakuan awal kemudian ditambah dengan doa Tuhan membuat Petrus tetap menjadi batu karang walaupun ia gagal untuk mewujudkannya. Nah, kemudian bahwa Petrus tetap berada dalam persekutuan bersama murid-murid yang lain. Jadi sejak Tuhan ditangkap, disalibkan dan Petrus menyangkal, sesudah itu Petrus tidak menyingkir atau tidak meninggalkan persekutuan itu. Ketika 11 teman-teman yang lain, 10 murid yang lain ketakutan berada di rumah, lalu pintu terkunci, Petrus juga ada di situ. Ketika murid-murid, 7 orang murid yang pergi ke Danau Galilea untuk menangkap ikan, Petrus juga ikut bersama-sama dengan mereka. Dan nanti ini akan berpengaruh pada
hasil akhir. Jadi pemulihan bukan menyangkut penyangkalan yang dilihat, tetapi kasihnya. Jadi barangkali kita juga saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kita sepakat akan mengatakan bahwa Petrus itu menyangkal Tuhan. Tapi tahukah kita bahwa barangkali kita mengulangi sikap Petrus dalam keseharian kita. Sejak awal kita sudah berkomitmen, Tuhan saya akan melakukan ini dan itu. Tuhan saya akan mempersembahkan sekian kalau Tuhan memberkati usaha saya, pekerjaan saya. Tuhan saya akan berbuat ini dan itu jikalau Tuhan menjawab doa saya. Saya akan melakukan ini dan itu kalau Tuhan memberkati pekerjaan saya. Tapi perubahan situasi yang tiba-tiba sama seperti yang dialami oleh Petrus ini bisa mengubah segalanya. Nah karena itu kebiasaan kita untuk tetap di dalam persekutuan itu merupakan satu kunci kita mengatasi kegagalan itu. Seandainya Petrus tidak bersama-sama dengan murid-muridnya pada waktu menangkap ikan 7 murid itu, mungkin dia tidak akan pernah mengalami pemulihan itu. Dan justru itu terjadi di puncak kegagalan. Murid-murid yang 7 orang di Yohanes 21 dikatakan bahwa mereka sepakat untuk pergi menangkap ikan dan semalam-malaman mereka tidak mendapatkan apa-apa. Tapi ketika pagi hari Yesus menampakkan diri di puncak kegagalan mereka lalu menyuruh mereka menebarkan jalannya ke sebelah kanan perahu dan mereka mendapatkan 153 ekor ikan yang besar-besar. Tapi itu bukan akhir atau bukan tujuan utama Tuhan. Tuhan hadir di sana untuk membawa pemulihan kepada Petrus yang sudah gagal. Nah itu sebabnya setelah sarapan pagi Tuhan berbicara secara pribadi dengan Petrus. Ya, jadi Tuhan tidak menghakimi Petrus tetapi memulihkan Petrus. Jadi seandainya Tuhan menggunakan pendekatan penghakiman, mungkin Tuhan mengatakan Petrus coba ke sini. Kamu ceritakan mengapa kamu menyangkal. Padahal di Kaisarea Filipi kamu mengatakan bahwa engkau adalah Mesias anak Allah yang hidup. Kok ini hanya menghadapi seorang pembantu perempuan dan 2 orang yang lain engkau menyangkal aku. Tuhan tidak mengungkit masalah itu. Karena Tuhan tahu memang situasinya kritis. Sebagai manusia Petrus tidak mungkin akan mampu menghadapi itu. Sedangkan Tuhan sendiri pun di Taman Getsemani bergumul. Tuhan jikalau boleh cawan ini lalu. Karena penderitaan yang akan dia hadapi ini sangat berat. Nah sebab itu Tuhan tahu bahwa kegagalan Petrus bukan akhir dari segala-galanya. Nah karena itu Tuhan memberikan pemulihan dan tanggung jawab yang baru kepada Petrus. Jadi bukan penghakiman tapi tanggung jawab berkelanjutan. Di Yohanes 21 3 kali dikatakan di sana. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus, gembalakanlah domba-dombaku. Untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. 3 pertanyaan yang sama dengan jawaban yang sama. Tapi pertanyaan yang ketiga dalam bahasa Alkitab dikatakan, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku sebagai sahabatmu? Karena mereka hidup bersama-sama 3 tahun melayani bersama-sama. Dan Petrus sudah memutuskan untuk membela sahabatnya ini. Tetapi dia gagal, saudara yang dikasihi Tuhan. Tetapi di sini Tuhan tidak melihat kegagalannya.
Karena Petrus mengatakan, Tuhan engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu apa yang ada di dalam hati. Artinya Petrus mengatakan, aku tulus mengasihi engkau, tapi situasi memaksa untuk saya mengambil keputusan yang keliru. Dan itu seolah-olah akhir dari segala-galanya. Ada kalanya kegagalan kita membuat kita undur dari Tuhan. Membuat kita menjauh dari persekutuan. Membuat kita tidak lagi mengingat apa yang pernah kita ucapkan kepada Tuhan. Nah, karena itu Tuhan ingatkan Petrus 3 kali, itu angka sempurna dalam tradisi Alkitab. Sehingga Tuhan bertanya 3 kali, itu sudah cukup baginya. Untuk mengetahui bahwa Petrus ini hatinya tetap masih berpaut pada Tuhan. Dan karena itu dikasih tanggung jawab, gembalakanlah domba-dombaku. Nah, itu juga berarti pesan untuk kita. Bahwa kalau kita mempunyai suatu keputusan tertentu di dalam hati kita untuk Tuhan, dan kita gagal, barangkali kita juga seperti Petrus, Tuhan engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Hanya memang situasinya ini tidak memungkinkan untuk mewujudkannya saat itu. Nah, Tuhan mau katakan bahwa lanjutkan. Sama seperti kepada Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. Nah, bukankah ada 10 murid yang lain yang bisa saja Tuhan mengalihkan tanggung jawab kepada mereka. Tapi oleh karena Petrus tuntas sejak awal mengakui bahwa Yesus adalah Mesias anak Allah yang hidup. Itu sebabnya di Matius 16 Tuhan mengatakan bahwa engkau adalah Petrus, Petra. Di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan Allah maut tidak akan membinasakannya. Artinya bahwa kegagalan kita itu tidak akan menghapus rencana Tuhan bagi kehidupan kita. Tapi apakah kita mau tetap bersekutu sama seperti Petrus, tidak menjauh dari murid-murid yang lain, tidak seperti Yudas. Ya gagal tetapi tidak bersama-sama dengan murid yang lain yang mendapatkan support, mendapatkan dukungan, dan akhirnya dia pergi kepada alamat yang salah. Dia bertanya kepada ahli Taurat, imam kepala, mereka menjawab bahwa itu bukan urusan mereka, urusanmu sendiri. Dan akhirnya ia bunuh diri. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, pemulihan terjadi pada Petrus, terjadi juga pada kita. Lalu yang kedua, kebangkitannya membaharui. Berkaitan dengan Saulus atau yang disebut Paulus. Saulus dalam bahasa Ibrani dan Paulus dalam bahasa Yunani. Nah, dibaharui oleh karena perjumpaannya dengan Tuhan Yesus. Jadi Paulus menurut kisah para rasul pasal 9, dia berniat untuk pergi ke Damsyik dan menyeret orang-orang yang percaya dalam jalan Tuhan untuk dieksekusi sama seperti Stefanus. Tapi dalam perjalanan Tuhan menampakkan diri kepadanya. Nah, sehingga perjumpaannya dengan Tuhan yang bangkit, dan itu terjadi sekitar tahun 34 atau 35 Masehi. Berarti 2 tahun setelah kenaikan Tuhan ke surga. Dan Tuhan menampakkan diri dalam perjalanan ke Damsyik itu. Lalu Paulus Tuhan bertanya kepadanya, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Lalu Saulus menjawab, siapakah engkau Tuhan? Tuhan menampakkan diri kepadanya dalam penglihatan itu. Dan kemudian karena penglihatan yang luar biasa, Paulus tidak bisa melihat. Nah, tetapi Alkitab mengatakan di sana bahwa orang yang tadinya luar biasa dalam mazhab Farisi, belajar dari Gamaliel, tahu persis hukum Taurat dan segalanya, Tuhan melihat bukan karena kejahatan yang ia lakukan terhadap penganut jalan Tuhan. Tetapi yang Tuhan buat adalah memberikan kepada Paulus satu tanggung jawab ke depan oleh karena dia memiliki potensi.
sebagai pemberani yang memberitakan Injil. Sama seperti tadi disebutkan di ayat 1 dan 2. Dan di Galatia Paulus mengatakan bahwa Injil itu aku terima sendiri dari Tuhan, bukan dari manusia. Karena itu Paulus menulis dalam perjanjian baru 13 surat ya saudara ya. Di perjanjian baru. Ditulis oleh Paulus karena dia terdidik. Nah tetapi belum mengenal Tuhan seperti Petrus. Pengakuannya bahwa engkau adalah Mesias anak Allah yang hidup. Malah Paulus ingin membinasakan orang-orang yang punya pengakuan seperti Petrus. Tapi di situ mujizat terjadi dan ia mengalami perjumpaan. Nah tetapi di sini juga menunjukkan kepada kita bahwa masa lalu kita seringkali membuat orang meragukan tentang keputusan kita. Nah oleh karena apa? Paulus kan terkenal. Dia tadi mengatakan dari antara semua rasul aku yang paling hina. Oleh karena aku menganiaya jemaat Tuhan. Itu sebabnya aku tidak pantas disebut sebagai rasul. Dan reputasinya yang buruk itu membuat orang takut kepadanya. Nah sehingga kalau kita baca dalam Kisah pasal 9, ketika Ananias disuruh untuk pergi menumpangkan tangannya kepada Saulus yang sudah mendapat penglihatan atau yang sudah berjumpa dengan Tuhan. Nah apa kata Ananias di sana? Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu. Betapa banyak kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu. Tetapi firman Tuhan berkata padanya, pergilah sebab orang ini adalah pilihan bagiku untuk memberitakan nama-Ku. Lepas dari masa lalu kita buruknya seperti apa. Tapi ketika Tuhan yang bangkit itu menampakkan diri kepada kita, Tuhan tahu potensi kita. Ia adalah alat yang berguna. Walaupun Ananias mengatakan bahwa dari banyak orang, betapa banyak kejahatan yang dilakukan orang ini. Tapi Tuhan mengatakan bahwa dia alat yang berguna bagiku. Mungkin saudara dan saya juga kita mengukur diri kita masa lalu saya nggak pantas untuk melayani Tuhan. Tidak pantas untuk disebut sebagai anak-anak Tuhan. Tapi Tuhan melihat bahwa engkau adalah alat yang berguna untuk memberitakan kemuliaan Tuhan. Lepas dari sejumlah kekurangan yang kita miliki. Ya kalau kita mau tanya orang memberikan referensi kepada kita ya banyak orang yang memberikan referensi yang mungkin yang dia lihat di masa lalu. Keburukan kita semata-mata yang muncul. Tapi kebangkitan Tuhan ini bisa mengubahkan kita. Menjadikan kita alat yang berguna. Jadi bukan kejahatannya tetapi potensinya yang dilihat oleh Tuhan. Dibaharui oleh kasih karunia. Sesuai dengan pengakuan Paulus sendiri dalam 1 Korintus 15 tadi. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul. Bahkan tidak layak disebut rasul. Sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku ada sebagaimana aku ada sekarang. Karena kasih karunia Tuhan kita semua ada di tempat ini. Kalau bukan karena kasih karunia kita semua patut dihukum. Tapi kita berarti orang-orang hebat seperti Saulus. Yang Tuhan mau percayakan tanggung jawab lebih besar karena mungkin kita berdalih Tuhan saya bukan siapa-siapa, saya masa lalu saya kurang baik begini-begini Tuhan mengatakan engkau adalah alat yang berguna bagiku. Itu sebabnya kita mau memberikan diri kita bagi pelayan pekerjaan Tuhan bagi hormat dan kemuliaan. Rencana Tuhan tidak pernah gagal meskipun kita gagal. Ya itu harus kita ingat ya. Bahwa ada lagu yang mengatakan bahwa dia tak pernah gagal karena dia Allah. Jadi kalau saudara gagal mewujudkan niat kita di hadapan Tuhan itu bukan berarti tamat. Nah karena Tuhan melihat siapa kita. Karena dia lebih mengenal kita dan dia mau menggunakan kita sesuai dengan kehendaknya. Kebangkitannya membawa kemenangan.
Di dalam 1 Korintus 15 ini ayat 54 sampai 58 dikatakan, dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut adalah dosa. Dan dosa itu sudah ditebus oleh Tuhan. Berarti sengatannya sudah tidak mempan terhadap orang percaya. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Tuhan memberikan kita kemenangan oleh karena Dia telah bangkit. Oleh karena Dia telah mengalahkan maut. Oleh karena segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah kakinya. Karena itu saudara-saudara yang kekasih, berdirilah teguh. Ayat 1 dikatakan kita berdiri teguh oleh Injil. Jangan goyah, jangan ragu, jangan bimbang, jangan pelin-pelan. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Nah ini berarti orang yang menjadi pemenang ini adalah orang yang giat selalu untuk pekerjaan Tuhan, tidak pernah kuragu. Sebab apa? Kamu tahu bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Nah kalau Tuhan sanggup memulihkan Kefas, Petrus, sanggup membaharui Saulus, Paulus, bagaimana dengan kita? Kebangkitannya membawa kemenangan. Saudara dan saya adalah orang-orang yang menang terhadap persoalan kehidupan kita. Asalkan kita tidak meninggalkan Tuhan. Petrus survive oleh karena dia tetap dalam persekutuan. Walaupun dia gagal dalam pengakuannya. Tetapi Tuhan memulihkan dia. Memberikan kepadanya tanggung jawab oleh karena dia meneruskan kebiasaan bersekutu. Yang kedua, pemulihan terjadi ketika kita berada dalam kegagalan. Petrus gagal. 7 murid yang lain gagal menangkap ikan. Nah tapi kehadiran Tuhan di saat kegagalan mereka membawa pemulihan. Asalkan taat pada firman Tuhan. Ketujuh murid yang sudah pengalaman di Danau Galilea gagal. Tuhan datang pagi-pagi katakan tebarkan jalamu ke sebelah kanan perahu. Dan kamu akan menangkap. Mereka melakukannya. Mereka tidak protes. Taat pada firman Tuhan dan Tuhan memberikan pemulihan. Saudara dan saya juga kita mengalami masa yang sulit. Hampir 3 tahun lamanya. Tapi sepanjang 3 tahun masa pandemi, 2 tahun sekian. Kita tetap dalam persekutuan dengan Tuhan. Itu sebabnya saudara dan saya kita masih hadir di sini. Berarti kita adalah orang-orang yang luput dari kematian. Benar enggak saudara ya? Mengerikan COVID-19. Nah tapi kita sudah melewati itu karena itu Tuhan bilang kita pemenang. Giat selalu untuk pekerjaan Tuhan. Kalau Tuhan bilang gembalakanlah domba-dombaku berarti kepada kita lanjutkan tugas yang Tuhan percayakan. Apakah kita bekerja, kita berusaha, kita melakukan tugas ini dan ini, itu. Nah Tuhan tahu dan Tuhan ingin agar kita melanjutkannya. Pembaharuan dari kehidupan yang lama dan buruk menjadi alat di tangan Tuhan. Seperti yang Tuhan lakukan kepada Paulus. Dia seorang penjagal manusia. Berubah menjadi seorang pemenang jiwa bagi Tuhan. Nah oleh karena apa? Perjumpaan dengan Tuhan yang bangkit. Perjumpaan dengan Tuhan yang bangkit itu membuat saudara sangat berguna di mata Tuhan. Dan saudara punya satu tanggung jawab yang Tuhan berikan, yang Tuhan akan genapi di dalam kehidupan kita. Kemenangan oleh Kristus yang bangkit membawa perubahan radikal. Petrus akhirnya bersedia untuk mengikuti kehendak Tuhan dan dia menjadi pengkhotbah hebat. Pertama kali 3.000 orang bertobat. Dan menurut tradisi gereja kemudian ia mati dengan cara terbalik. Disalibkan secara terbalik yaitu kepala ke bawah kaki di atas. Oleh karena apa? Dia merasa bahwa dia tidak sejajar dengan Tuhan. Itu sebabnya gereja tua mengklaim Petrus sebagai paus pertama. Karena Tuhan memulihkan dia untuk menjadi soko guru.
Melayani Tuhan tidak pernah percuma. Tidak sia-sia. Karena itu tadi dikatakan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Sekecil apapun tenaga kita keluarkan untuk pelayanan Tuhan. Sekecil apapun kontribusi kita untuk pelayanan Tuhan. Sekecil apapun waktu kita sediakan bagi Tuhan tidak pernah akan sia-sia. Tapi maukah kita melibatkan diri kita sebagai pemenang? Pemenang dimulai ketika kita terlibat bersama-sama dengan Tuhan. Dan Tuhan akan memulihkan kegagalan kita sama seperti Ia memulihkan Petrus. Dan Ia membaharui kita sama seperti Ia membaharui Paulus. 14 tahun kemudian Paulus sejak perjumpaan dengan Tuhan. Menurut catatan di Galatia pasal 2. Baru ia terjun secara aktif melayani Tuhan. Karena di mana-mana ia mendapat penolakan. Rasul-rasul yang lain takut kepada masa lalunya. Tapi Tuhan mengatakan bahwa engkau adalah alat yang berguna bagiku. Ia adalah alat yang berguna bagiku lepas dari apa kata orang. Lepas dari masa lalu kita. Lepas dari kegagalan kita. Lepas dari keburukan kita seperti apa. Tapi pertobatan itu membawa perubahan radikal. Nah kemudian Paulus menjadi pemberita Injil sampai ke Italia, ke Roma, dan orang mengatakan bahwa kemungkinan dia mati di Roma. Tapi benih Injil sampai juga kepada kita. Karena Injil datang ke kita dari Eropa. Berarti itu juga buah pelayanan Rasul Paulus yang sebelumnya seorang penganiaya jemaat. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kalau Tuhan bisa memulihkan Petrus, Tuhan juga hari ini berbicara bahwa saudara dan saya tidak gagal. Tuhan ingin kita melanjutkan apa yang Tuhan percayakan. Kalau Tuhan bilang gembalakanlah domba-dombaku, berarti kepada kita lanjutkan apa yang Tuhan sudah percayakan. Usaha kita, pekerjaan kita dan semuanya kita lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka Tuhan yang akan memulihkannya. Atau kita sama seperti Paulus, bahwa Tuhan mengubahkan kita untuk menjadi alat Tuhan. Lepas dari betapa buruknya masa lalu kita. Karena Tuhan tahu bahwa kita potensial untuk hormat dan kemuliaannya. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur bahwa kebangkitan-Mu ternyata mengubahkan orang-orang yang berjumpa dengan Engkau ketika Engkau bangkit dari antara orang mati sesuai dengan firman. Bahwa kalau Petrus Engkau ubahkan, Engkau beri tanggung jawab. Engkau mengubah kegagalannya menjadi berkat. Engkau juga melakukannya bagi kami sekalian yang mendengarkan firman Tuhan. Engkau juga membaharui kami seperti Paulus. Orang yang tadinya tidak mengenal Engkau, yang memusuhi jalan-Mu. Tapi Engkau mengubahkannya menjadi alat yang berguna bagi hormat dan kemuliaan-Mu. Pakai kami Tuhan seturut kehendak-Mu. Seberapapun kami yang sudah memberikan hati kami, sekecil apapun, kami tahu bahwa itu tidak percuma. Oleh karena semuanya berkenan bagi hormat dan kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, peterikan firman-Mu dalam hati kami. Karena kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian Bapak Ibu sekalian, kita sudah menikmati ibadah pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dan Tuhan juga terus memakai hambanya Bapak Domingus Nat bersama Ibu untuk tetap setia melayani Tuhan dimanapun Tuhan utus hambanya. Mari kita bangkit berdiri untuk masuk dalam doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu, Engkau sudah menyertai ibadah kami di tempat ini dari permulaan sampai dengan selesainya. Anak-anak-Mu ya Tuhan yang sudah melayani, Tuhan pakai semakin indah dalam pelayanan mereka bersama dengan Tuhan Yesus untuk selalu memuliakan dan membesarkan nama Tuhan. Pagi hari ini, hamba-Mu, Pendeta Dr. Domingus Nat sudah membagikan firman Tuhan. Kebenaran firman-Mu ya Tuhan boleh menguatkan kami semua. Tuhan pakai hamba-Mu ya Tuhan dalam pelayanannya, dalam pekerjaannya. Semakin indah bersama dengan Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, kami berdoa untuk Bapak Ibu sekalian.
rumah tangga demi rumah tangga, yang bekerja, yang berusaha, yang berdagang, Tuhan limpahkan berkat-Mu. Demikian pula bagi anak cucu kami yang sekolah, yang sudah meniti karir Tuhan, apapun yang mereka kerjakan, Tuhan menolong, sehingga apapun ya Tuhan, mereka boleh berhasil karena pertolongan yang daripada Tuhan. Mungkin ada di antara jemaat-Mu ya Tuhan yang hari ini terganggu kesehatannya. Bapak Wiju ya Tuhan, mengabarkan karena ingin ke gereja tetapi kakinya sakit. Tuhan tolong jamah, berikan kesembuhan dan pemulihan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang lainnya ya Tuhan. Engkau mengetahui keadaan mereka satu persatu. Mungkin ada di antaranya yang ya Tuhan mempunyai masalah, persoalan di dalam kehidupannya. Bapa, Engkau sendiri yang membukakan jalan keluarnya. Sekalipun kami ada di dalam kekurangan secara finansial, Engkau Maha tahu, Tuhan memberkati kehidupan anak-anak-Mu satu persatu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa untuk pemerintah baik di pusat maupun di daerah. Keamanan dan kesejahteraan kota yang kami dambakan ya Tuhan. Di kota Bandung ini juga Tuhan menolong pemerintah dapat menjalankan tugasnya dengan takut kepada Tuhan dan dapat mengatasi setiap masalah yang terjadi di negara kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Sebentar setelah selesai ibadah ini kami sidang Tuhan akan meninggalkan tempat ini untuk pulang. Engkau akan menyertai di dalam perjalanan. Tibakan kami satu persatu pada tujuan kami dengan selamat, dengan tidak kurang sesuatu apapun. Tangan-tangan yang sudah berkorban untuk pekerjaan Tuhan, bahkan mengembalikan hak milik Tuhan, Tuhan balas dengan berkat yang berlimpah. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Tuhan yang sudah menciptakan langit dan bumi, memberkati Engkau dari Sion. Tadahkanlah kedua tangan-Mu dan terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus yang tak berkesudahan, beserta persekutuan yang manis dari Roh Kudus akan menyertai kita semua mulai saat hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Bagi yang percaya katakan bersama, amin. Mari kita nyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan.